Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, Kak Lala percaya adik-adik di rumah saat ini semangat dan bersukacita dan siap untuk memuji nama Tuhan ya. Kita kembali lagi mau memuji nama Tuhan, mau bersekutu bersama-sama di sekolah minggu online GKJ Joyo Diningratan. Nah, saat ini, hari ini bersama Kak Lala dan juga Kak Ica. Halo Kak Ica. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya adik-adik di rumah ya. Berdoa supaya Tuhan Yesus yang pimpin kita dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan sudah menyertai tidur kami semalam dan saat ini kami bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan juga semangat untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, terima kasih untuk setiap sukacita yang Tuhan terus berikan buat setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti supaya kami bisa bersukacita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Kak Lala percaya adik-adik semangat ya semuanya ya untuk memuji nama Tuhan ya. Nah sebelumnya Kak Lala mau tanya nih, tadi bangun pagi pertama kali yang dilihat apa? Papa, mama, kakak, adik, atau apa nih? Bantal guling ya adik-adik di rumah ya. Nah adik-adik di rumah sudah senam pagi belum nih untuk menambah semangat, menambah sukacita kita. Nah kalau adik-adik keluar melihat di luar, kalau adik-adik sudah bangun tidur tadi sudah melihat di luar ada matahari yang cerah, ada burung-burung, ada pepohonan, ada kita bisa merasakan udara yang segar ya adik-adik ya. Nah itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua mengingatkan kita kepada Tuhan yang terus mengasihi kita. Gitu ya adik-adik di rumah ya. Nah karena itu kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memujikan dari terbit matahari. Kita pujikan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
yang mengasihi kita. Oke, sekarang Kak Lala mau tanya, ada sukacita hari ini? Oke, kalau Kak Lala tanya, ada sukacita hari ini? Adik-adik di rumah menjawab dengan penuh semangat, amin gitu ya adik-adik ya. Oke, sekali lagi, ada sukacita hari ini? Iya, luar biasa adik-adik, penuh dengan semangat ya. Oke, kalau kita penuh dengan semangat memuji Tuhan, kita bersukacita memuji Tuhan, kita mau menyampaikan sukacita itu kepada Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau menyampaikan syukur kita, menyampaikan sukacita kita dengan pujian Sungai Sukacitamu. Dengan tepuk tangan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Oke, adik-adik di rumah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah bersekutu meskipun secara online ya adik-adik, tapi Kak Lala percaya semangat dan sukacita adik-adik sama seperti kita bersukacita karena menerima kasih Tuhan, gitu ya adik-adik. Nah, karena kita sudah memuji nama Tuhan, saat ini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena itu kita mau panggil Kak Nuke dulu ya adik-adik ya. Kita mau panggil Kak Nuke untuk membawakan firman pada hari ini. Kita panggil sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Kak Nuke. Halo. Halo, Kak Lala, apa kabar? Kak Nuke, baik, puji Halo, Tuhan. adik-adik, gimana kabarnya? Baik ya, pasti ya, sudah lama loh ini Kak Nuke gak ketemu Kak Ica, Kak Lala Iya, sama adik-adik. kangen. Oke, nah sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Nuke, kita mau memujikan satu pujian lagi Kak Nuke. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan bersatu hati dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di dalam sekolah minggu online GKJ Joyadiningrat. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu belajar tentang-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu untuk mengetahui apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati pimpin kami agar kami senantiasa dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu ini. Biarkan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Ya, kita mau ambil Alkitab kita. Kita mau buka dulu Alkitab kita. Kira-kira hari ini adik-adik tahu enggak ya tema kita hari ini itu apa? Tema kita hari ini itu awas berita palsu. Awas berita palsu. Ini kalau berita palsu ini apa ya Kak Ica? Hoak. Jadi hoak. Kalau hoak itu burung gagak Kak Ica. Nggak apa-apa. Kak Ica mau berkomedi sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nah, awas berita palsu. Nah, adik-adik pasti udah sering sekali dengar apa itu hoax. Apa itu hoax? Dari sosial media, dari TV, dari guru-guru, dari kakak-kakaknya atau dari papa mamanya. Nah, tapi sebelumnya kita mau buka Alkitab kita dulu. Kita mau bersama-sama baca dari Markus 13. Kita akan membaca bersama-sama Markus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Anu kebacakan ya, Markus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, adik-adik, kita ini belajar tentang apa? Tentang berita bahwa Tuhan Yesus itu menceritakan bait Allah yang dibangun pada zaman itu akan runtuh. Bait Allah itu dibangun dengan 10 lantai Kak Lala, dengan material yang bagus Kak Ica, dengan ornamen yang mahal. Misalnya ada ukiran-ukirannya, ada lukisan-lukisannya, bahan-bahannya itu dari bahan-bahan yang mahal. Tapi Tuhan Yesus berkata pada saat itu, bahtera itu akan runtuh, akan diruntuhkan. Bahkan batu bata yang biasanya dipasang, kalau kita tahu tukang-tukang itu pasang batu bata kan pakai semen, bawahnya masih dikasih pondasi. Nah, itu tidak akan tersisa, semuanya diruntuhkan. Murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu, Petrus, kemudian Yakobus, Yohanes, dan Andreas itu jadi bertanya-tanya, kok bisa gitu loh, kok bisa itu diruntuhkan. Nah, ini mereka itu mulai kurang percaya dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Orang belum terbukti kan seperti itu. Nah, Kak Nuka akan menceritakan satu cerita untuk kita lebih bisa memahami apa artinya kita harus mewaspadai berita-berita palsu. Ada satu kelompok anak sekolah, karena sekarang masih zaman online ya sekolahnya, jadi mereka ini semuanya, hampir semuanya satu kelas ini punya handphone sendiri Kak Lala, Kak Ica. Mereka sudah difasilitasi oleh orang tuanya untuk belajar. Jadi handphone itu digunakan untuk belajar. Mereka punya satu grup WhatsApp dengan bersama gurunya, ada juga yang bersama khusus untuk teman-temannya semua, grup sendiri nih, satu teman sekelas gitu, kira-kira ada berapa ya, 20 orang gitu ya. Nah, di grup WhatsApp yang ada gurunya, kita panggil ini Bu Violet ya, Bu Violet, kita jadi panggil namanya Bu Vio. Bu Vio ini memberi kabar bahwa besok Senin tanggal sekian, jam sekian akan ada ulangan. Ulangannya secara online, tapi tetap secara tatap muka, kan sekarang bisa ya Kak Ica ya. Nah, kayak gitu. Nah, di satu kelas ini ada 2 orang yang cukup berprestasi. Namanya Abu dan Putih. Nah, Abu dan Putih ini memang rankingnya itu kejar-kejaran. Kadang Abu yang ranking 1, kadang Putih yang ranking 1, seperti itu ya. Nah, tapi beberapa kali ulangan ternyata si Putih ini yang lebih unggul daripada Abu. Karena ini tuh zamannya zaman online, Abu ini anak yang cerdas, anak yang cerdik. Dia tidak mau sebenarnya kalah dari si Putih ini, tidak mau. Akhirnya dia buat satu berita di grup yang khusus untuk teman-temannya itu. Dia bilang seperti ini, teman-teman, aku tadi ketemu sama Bu Vio waktu beli makan. Karena kan tidak boleh makan di luar kan, si Abu ini bercerita kalau Abu ketemu sama Bu Vio waktu membeli makan, dan Abu itu diberitahu oleh Bu Vio, Abu tolong dikasih tahu ya teman-temannya, besok Senin kita tidak jadi ulangan, ulangannya di cancel. Nah, mulai deh itu ramai di grup teman-temannya tuh ramai sekali. Udah pokoknya, wah asik nggak jadi ulangan nih.
Wah asik, berarti tidak perlu belajar, semua teman-temannya udah happy ya, udah happy. Nah, si Putih kemudian kasih nih pertanyaan di grup itu. Loh, Abu, beneran nih dari Bu Vivi kan gitu kan. Si Putih mulai berpikir, masa sih kalau ada berita nggak jadi ulangan kok hanya disampaikan ke Abu? Kenapa nggak disampaikan di grup yang satunya? Iya kok, bener kok. Si Abu tetap bersikukuh bahwa apa yang dia sampaikan ini benar. Ya udahlah, biarlah si Putih, biar kita nggak usah belajar. Teman-temannya yang lain tuh udah happy nih, udah nggak persiapan, udah nggak apa-apa. Itu udah hari Minggu kan. Tapi malam hari itu si Putih merasa ragu-ragu. Jadi malam Seninnya ketika besok dia harus ulangan, yang dijadwalkan untuk ulangan, si Putih ini ragu-ragu. Dia memang bukan anak yang biasa untuk japri atau memberi pesan sendiri kepada gurunya. Pertama, akhirnya karena dia ragu-ragu, ini ulangan enggak ya? Tapi dia tetap belajar Kak Lala. Dia tetap mau mempersiapkan diri, dia tetap belajar Kak Ica. Jadi saat si Putih tetap belajar, tapi dia ragu-ragu. Ini memang materinya agak sulit. Memang materinya agak sulit untuk dipahami, untuk kalau ada soal kira-kira ya mungkin aku yang enggak semuanya benar. Dia masih bisa berpikir seperti itu. Lalu keraguannya ini dia ceritakan kepada papa mamahnya. Mah, Pak, gini loh ceritanya. Dia menceritakan kejadiannya itu, diceritakan kepada papa mamahnya. Nah, papa mamahnya mulai curiga. Loh, kok bisa Bu Vio cuma kasih tahu Abu, kenapa enggak dikasih tahu ke teman-teman semuanya, kan seperti itu. Coba kamu tanya sendiri ke Bu Vio. Tapi aku takut Mah, tanya sendiri ke Bu Vio. Enggak apa-apa, belajar berani. Seperti itu kan. Akhirnya si Putih ini japri sendiri sama Bu Vio. Dia tanya ke Bu Vio, selamat malam Bu Vio, gitu kan. Itu kira-kira udah jam 9 ya, udah waktunya tidur. Karena dia merasa dia ragu-ragu itu tadi, dia tetap memberanikan diri untuk bertanya kepada Bu Vio. Selamat malam Bu Vio. Nah, untungnya Bu Vio belum tidur. Selamat malam Putih, gitu kan Bu Vio. Ada apa? Bu Vio, kemarin itu Abu bercerita kalau Abu itu bertemu dengan Bu Vio, kan gitu kan. Dan Abu bercerita kalau besok itu tidak jadi ulangan. Apakah benar Bu? Gitu kan, dia bertanya seperti itu. Loh, Bu Vio-nya kaget. Loh, Bu Vio tidak ketemu Abu, kan seperti itu. Loh, ada apa ini? Kok bisa sampai seperti ini? Berarti besok tetap ulangan Bu, kan gitu kan. Akhirnya kan si Putih tetap ada ulangan karena Bu Vio tidak memberitahukan pengumuman kalau besok batal ulangan, kan seperti itu. Nah, karena seperti itu, si Putih pun akhirnya merasa tenang, tapi dia juga tidak enak nih. Masa cuma aku aja yang tahu berita baiknya? Masa teman-temanku enggak tak kasih tahu? Akhirnya malam itu si Putih ini tetap memberi pesan ke grup yang satunya ini, adik-adik. Teman-teman, Bu Vio baru saja ku WA. Bu Vio berkata bahwa besok tetap ulangan. Disampaikan sekalian bukti screenshotnya, tangkapan layarnya, disampaikan di situ. Ada beberapa teman-temannya yang kaget, yang pada saat itu masih bangun. Tapi ada juga beberapa temannya yang udah tidak membaca, seperti itu. Nah, akhirnya ketika besok mulai ulangan, benar juga banyak yang gagal karena tidak belajar. Setelah itu, Bu Vio kemudian memanggil Abu, tapi karena tidak boleh, jadi hanya di video call Bu Vio. Bu Vio hanya
video call dengan Abu. Abu, kenapa Abu memberitakan hal yang tidak benar kepada teman-temannya, kan seperti itu. Maaf Bu Vio, Abu pada saat itu juga takut adik-adik, karena dia takut dimarahi oleh Bu Vio. Tapi karena Bu Vio ini guru yang baik hati, dia tanya dulu dengan pelan, dengan baik, kenapa, ada apa, seperti itu. Aku mau nilaiku lebih baik dari teman-teman Bu Vio, kan seperti itu. Nah, akhirnya dari situ Bu Vio menceritakan, memberi nasihat kalau hal seperti ini itu tidak baik. Kita harus memberikan berita yang benar tentang suatu hal. Nah, adik-adik, dari sini kita juga belajar bagaimana mensikapi berita yang diberikan. Sama tadi seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas yang tidak percaya dengan masih ragu-ragu. Karena hal itu memang belum terjadi. Belum terjadi Kak Lala, Kak Ica. Itu terjadi di tahun ketika Titus itu berkuasa. Itu memang bait Allah itu diruntuhkan, semua batunya hilang, dihabiskan semuanya itu hilang. Memang itu kejadian, tapi memang tidak pada saat itu. Nah, apa yang harus kita waspadai teman-teman? Adik-adik, dunia saat ini banyak memberitakan tentang hal-hal yang buruk, tentang hal-hal yang belum tentu benar, belum tentu terbukti kebenarannya. Sama tadi seperti Abu menceritakan hal itu hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Banyak, kadang-kala kita ketemu sama kadang di teman waktu kita masih kecil ya, Kak Ica, Kak Lala, mungkin adik-adik juga sering ya. Ketika ada teman bermain, contohnya saja misalnya Kak Nuke bermasalah dengan Kak Lala, karena Kak Nuke itu bermusuhan lah, berantem kayak anak kecil itu sama Kak Lala. Karena Kak Nuke tuh enggak seneng kalau Kak Lala itu punya teman banyak. Akhirnya Kak Nuke bilang nih sama Kak Ica, Kak Lala tuh enggak baik loh. Karena apa? Karena Kak Nuke itu marah dengan Kak Lala. Itu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa? Caranya gimana? Caranya gimana supaya kita bisa mengatasi tentang berita-berita palsu ini? Bagaimana caranya? Satu tadi, karena kita ini masih anak-anak, adik-adik masih anak-anak kan, tanya dulu ke orang tua, ceritakan dulu yang baik. Sama seperti Putih tadi, menceritakan dulu masalahnya apa. Masalahnya diceritakan kepada orang tuanya kemudian memberi solusi. Yang pertama tadi bertanya dulu ke orang tua. Yang kedua, tanyakan ke orang yang tepat. Kalau tadi misalnya si Putih tidak bertanya kepada Bu Vio yang memberi pengumuman sebenarnya, apakah si Putih tahu kalau besok Senin tetap ulangan? Kan pasti dia tetap ragu-ragu, dia tetap nggak belajar dengan serius, hanya sambil lalu saja, nilainya juga pasti jeblok, ya kan? Nah, yang ketiga, kita tidak boleh menyebarkan. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran. Harus dicari dulu buktinya. Jadi adik-adik, kalau misalnya berantem sama teman A, enggak boleh. Kemudian karena itu masalah dengan teman A, kemudian teman yang C itu dikasih tahu, si A ini jelek loh, nakal banget loh, hobinya mintain makanan loh, misalnya kayak gitu. Enggak boleh, seperti itu tidak boleh. Kita harus tetap berpegang pada iman kita. Kita harus tetap waspada, seperti yang tadi diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena akan ada orang-orang yang mengaku seperti diriku, seperti Tuhan Yesus, yang menceritakan tentang segala sesuatu, tapi untuk kepentingannya sendiri, sama seperti Abu tadi. Nah, adik-adik, mari kita semua belajar, mari kita
berusaha menceritakan hal baik. Kita harus memberitakan hal yang baik. Kalau ada berita yang kita dengar, kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Ketika sudah tahu kebenarannya, baru boleh kita beritakan ke orang lain. Kalau itu berita belum pasti, jangan sekali-kali diceritakan kepada orang lain, agar kita tidak menjadi pembawa berita yang palsu. Kita yang mendengar harus waspada, kita yang mendengar juga tidak boleh menceritakan berita palsu itu. Jadi adik-adik tetap waspada, tetap berhati-hati ketika mendengarkan berita, biar kita tetap menjadi pembawa berita yang benar. Gitu ya. Siap ya? Siap menjadi pembawa berita yang benar ya. Siap selalu menjadi waspada. Begitu Kak Lala cerita kita pada pagi hari ini. Jadi tidak boleh sama seperti abu, kita harus sama seperti si putih. Gitu. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini bisa membuat kita tetap kuat, tetap semangat, kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, kita akan berdoa dulu untuk menutup firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih sayang-Mu, setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami hari ini kembali belajar. Kami hari ini mengerti bahwa apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengar harus benar-benar ada buktinya, harus benar-benar ada kenyataannya. Ketika kami memberitakan sesuatu, kami harus memberitakan hal yang benar. Kami tidak boleh menjadi pembawa berita yang palsu. Kami pun harus tetap waspada tentang hal-hal yang kami dengar Tuhan. Kami harus tetap berpegang padamu. Kami harus tetap mencari kebenarannya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami agar kami senantiasa mampu melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami senantiasa dikuatkan. Tuhan, ini kami, ini doa kami. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kudus kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Lala, Kak Ica. Terima kasih Kak Nuke, sangat Sama-sama. memberkati sekali firman-Nya ya Iya. adik-adik di rumah. Oke, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan untuk hari ini, hari Minggu ini adik-adik silahkan dititipkan ke papa, mama, ke kakek, nenek. Nanti kalau sudah dititipkan ke papa, mama, bisa disampaikan ke kantor gereja saat jam kerja ya adik-adik. Nah, saat ini kita juga mau berdoa untuk persembahan sekaligus untuk menutup sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, kami menyerahkan Tuhan untuk persembahan kami yang sudah kami siapkan untuk Tuhan. Kami menyerahkan supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan semakin hari kami bisa terus mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mengucap syukur, sangat bersyukur karena kasih Tuhan kami boleh memuji nama Tuhan. Karena kasih Tuhan kami boleh mendapatkan sukacita dan kasih dari Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Jawa Dingratan supaya bisa terus bersukacita dan memiliki semangat untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, kami menyerahkan supaya di minggu depan kami bisa kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah, untuk sekolah minggu saat ini kita cukupkan, tapi Kak Lala percaya semangat dan kasih Tuhan Yesus terus menyertai adik-adik di rumah ya. Amin. Amin. Kita kembali lagi di minggu depan di sekolah minggu online GKJ Jawa Dingratan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan
Untuk terakhir, Sungai Sukacitamu. Kita pujikan dengan semangat ya adik-adik ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu